ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, salah kolem ingkang kula hormati Bapak pengurus takmir, Pak Ketua Takmir dan jajaranipun, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka majelis ilmu littafaqquh fiddin. Mudah-mudahan di dalam majelis ilmu ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian dari amal soleh kita, dan insya Allah kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu yang kami hormati, pada malam hari ini bertepatan tanggal 16 Agustus 2023. Berarti besok kita jatuh pada tanggal 17, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pada 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, maka Indonesia keluar dari cengkeraman penjajah yang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta. Yang teks proklamasinya disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Itu yang menyusun teks proklamasi. Nah, itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus
1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. Kita ingat 17 Agustusnya, 9 Ramadannya lupa. Jadi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Harinya hari Jumat Legi. Jamnya jam 10 pagi. Momen yang penting, momen yang bersejarah. Nah, pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pertanyaannya, niku griyane sinten? Itu rumahnya siapa? Nomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Rumah itu adalah rumah milik Faraj bin Sa'id bin Awad Marta. Beliau adalah saudagar dari Yaman, saudagar kaya, yang memiliki rumah itu. Kemudian dihibahkan untuk negara. Karena nasionalismenya yang tinggi, kemudian dihibahkan untuk negara. Sehingga itu menjadi tempat kediaman Bung Karno. Dan tidak hanya itu saja, rumah-rumah di sekitarnya itu pun juga banyak yang dibeli. Kemudian digunakan untuk kantor-kantor pemerintahan. Nah, inilah peran umat Islam, peran para kiai, peran para santri di dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, niku kula belajar sejarah keturumian ini mboten nate manggihaken. Tidak pernah itu disampaikan itu. Itu rumah siapa? Itu tidak pernah disampaikan. Nah, ini perlu dibuka sejarah itu. Jadi fair. Karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Semakin ditutupi akan semakin kelihatan. Semakin ditutupi semakin kelihatan. Nah, kemudian tanggal 10-nya, kalau tadi 9 Ramadan, kemudian tanggal 10 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan, berarti hari Sabtu Pahing. Kalau mau Jumat Legi, berarti benjeng ini Sabtu Pahing. Tanggal 10 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1945. Maka disusunlah, ditetapkanlah dasar negara. Yang menetapkan adalah tokoh-tokoh ulama ini. Dasar negara. Yaitu Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menetapkan itu 3 tokoh ulama. Yang pertama adalah dari NU, Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian yang kedua adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Kemudian Mr. Kasman Singo Dimejo. Ini. Nah, ini sejarah yang harus kita ketahui. Ditetapkanlah dasar negara Republik Indonesia. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah hasil perubahan dari Piagam Jakarta, yaitu sila yang pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata yang di belakang itu dihadiahkan. Dihadiahkan untuk bangsa Indonesia. Dihapus. Ya, demi kesatuan negara Republik Indonesia. Dihapus. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Ini jiwa besarnya ulama-ulama kita. Jiwa besarnya umat Islam. Kemerdekaan Republik Indonesia itu peran umat Islam, peran kiai, peran santri, peran ulama-ulama luar biasa. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ini sebagai mukadimah, kemudian kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini.
Yang judulnya adalah kisah budak Habasyah milik Yahudi yang syarat dengan makna. Ini ada sebuah perjalanan hidup ya, dari seorang budak Habasyah kulit hitam. Nah, itu adalah milik orang Yahudi. Milik orang Yahudi. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Seorang budak Habasyah milik seorang Yahudi sedang menggembala kambing milik tuannya. Nah, ketika melihat banyak orang-orang Yahudi membawa senjata, ini masih menjelang perang Khaybar, ya, menjelang perang Khaybar. Dan siap menghadapi peperangan, budak Habasyah itu bertanya. Jadi bertanya kepada orang-orang Yahudi yang membawa senjata dan siap perang. Apa yang hendak tuan-tuan lakukan? Kemudian mereka menjawab, kami akan berperang melawan orang Arab yang mengaku Nabi. Nah, ini menjadi menarik. Orang yang mengaku, orang Arab yang mengaku Nabi. Ini bikin penasaran kepada budak tersebut. Nah, mendengar kata-kata Nabi, ia teringat kepada berita-berita. Jadi dia belum masuk Islam. Ada berita-berita yang pernah didengar sebelumnya. Bahwa di Mekah itu ada Nabi, ada utusan. Nah, itu sudah didengar berita-berita itu. Ia lalu pergi membawa kambing-kambing gembalaannya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kambing-kambingnya digiring, dibawa untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, si budak tadi bertanya tentang apa sih sebenarnya, apa yang sesungguhnya yang didakwahkan, yang diserukan oleh beliau selama ini. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang mudah menerima hidayah. Hatinya bersih, tidak ada iri dengki, jadi tidak ada rasa fobi terhadap nabi baru, tidak ada fobi atau tidak senang terhadap agama baru. Hatinya bersih. Kalau hatinya bersih itu biasanya mudah menerima hidayah. Nah, begitu. Nah, kemudian beliau menjawab, aku mengajak manusia supaya memeluk Islam. Mengajak. Bukan memaksa. Mengajak. Jadi perjalanan Rasulullah seperti itu. Mengajak memeluk Islam. Dan hendaknya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulnya. Janganlah engkau bersembah sujud kepada yang lain. Ini seruan daripada Nabi Muhammad. Jadi mengajak memeluk Islam, kemudian supaya bersaksi. Jadi kalau mau masuk Islam, bersaksi tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusannya, aku adalah Rasulnya. Dan janganlah bersembah sujud kepada yang lain selain Allah. Nah, itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, sebelum kita lanjutkan, bahwa faktor-faktor penyebab mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah, itu antara lain adalah berlapang dada. Berlapang dada menerima keindahan Islam, menerima kebenaran Islam. Meyakini bahwa manusia itu butuh petunjuk, butuh hidayah. Kalau tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, manusia pasti akan tersesat. Ini yang ada di dalam hati si budak tadi. Maka sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 125, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan hidayah kepadanya, akan memberikan petunjuk
petunjuk kepadanya, pasti dia Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Itu. Kalau di dalam hatinya bersih, tidak ada rasa tidak suka terhadap agama yang baru, bersih. Nah, ini mudah mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan hidayah kepadanya, pasti Allah itu akan melapangkan dadanya. Dadanya menjadi longgar, menjadi lapang untuk menerima petunjuk Allah. Nah, kemudian Buddha itu bertanya lagi, apakah yang akan kudapat bila aku telah mengucapkan persaksian, mengucapkan syahadat seperti itu dan telah pula beriman? Kalau saya sudah bersyahadat, kira-kira apa imbal baliknya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau memperoleh surga jika engkau mati dalam keadaan seperti itu. Artinya dalam keadaan sudah bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kalau sudah begitu, maka akan memperoleh surga. Ini belum apa-apa, ini baru di situ. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian kira-kira faktor-faktor apa yang mana orang-orang Quraisy itu menentang dakwah Rasulullah? Wong budak saja mau menerima, tapi orang-orang Quraisy kok menentang? Kok tidak mau menerima hidayah Allah? Itu kira-kira faktor apa yang mendorongnya? Nah, itu ternyata diantaranya yang pertama adalah persaingan kekuasaan. Kalau nanti mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, khawatir tersaingi kekuasaannya. Jangan-jangan orang baru nanti akan menguasai. Maka kami harus nolak. Nah, begitu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy menolak. Karena persaingan kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba. Jadi di orang-orang atau di masyarakat jahiliyah itu masih berlaku. Kasta orang bangsawan, orang-orang kaya-kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan di kabilahnya, di lingkungannya. Kemudian dengan kasta hamba. Karena masih ada perhambaan, ada penghambaan, masih ada perbudakan. Itu sangat berbeda jauh. Nah, itulah yang mana Islam datang untuk menyamakan. Jadi manusia itu pada prinsipnya sama, tidak berbeda. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu yang membedakan, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan. Tapi ketakwaannya. Meskipun rakyat jelata, ya, tapi kalau takwa kepada Allah, dia adalah mulia di sisi. Nah, dengan adanya Islam datang itu khawatir dia. Kebangsawanannya tergeser. Kedudukannya turun menjadi sama rata. Gitu. Menjadi sama. Nah, ini. Maka akhirnya mereka menentang Islam. Dakwah Rasulullah selalu dihalang-halangi, selalu ditentang. Yang ketiga, yaitu takut dibangkitkan. Takut dibangkitkan. Kalau nanti ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, khawatir. Karena manusia itu pada prinsipnya, dia itu ya mengakui, becik ke titik, Allah ketoro. Becik ke titik Allah ketoro. Perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Sampai muncul pepatah man dzalama dzulima. Sing sapa wonge ngani ngoyo bakal kena aniaya. Itu sudah menjadi peribahasa. Itu. Man dzalama dzulima. Barang siapa berbuat zalim pasti akan didolimi. Itu orang sebetulnya percaya. Orang berbuat baik akan mendapat balasan baik. Orang
yang berbuat jahat pasti akan mendapat balasannya juga. Siapa yang menuai, siapa yang menabur angin, pasti akan panen badai. Begitu. Menabur angin, mau nandur angin, mesti cukule, ya badai, lesus, begitu. Ini. Siapa yang menanam rawe, ya mesti gatelan, itu mesti oleh kena balasan nih. Nah, takut dibangkitkan. Sebab nanti kalau dibangkitkan ada pembalasan. Nah ini takut dia. Makanya sampai sekarang masih dipertahankan. Tidak yakin dengan adanya hari akhir. Ya khawatir nanti ada pembalasan. Tapi percaya gak percaya, nanti pasti ada balasan. Pasti ada balasan. Percaya gak percaya. Silahkan yang tidak percaya. Nanti akan menerima akibatnya. Kemudian yang keempat, ini faktor-faktor yang mendorong orang-orang Quraisy itu menentang dakwah Islam. Yang keempat adalah taklid kepada nenek moyang. Oh, nenek moyangku yang ini aku wis melak ya. Padahal nanti di akhirat itu ya nenek moyangnya yang diikuti tidak bertanggung jawab. Lapor awakmu kok melak aku. Awakmu gak mikir. Nanti akan begitu. Aku yo salah kok dieloki gitu. Kemudian yang kelima adalah memperdagangkan patung. Jadi pada saat itu ya memperdagangkan patung. Patung itu diperdagangkan. Membuat patung dijual. Itu juga merupakan sebuah pendapatan, ya. Sebuah ekonomi, ya begitu bagi mereka. Nah ini kalau Islam datang itu akan dihapuskan, tidak boleh seperti itu. Memperdagangkan patung tidak boleh. Nah itu khawatir dia. Nah, jadi perdagangannya dalam sisi arca atau patung itu diberantas, tidak boleh. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Budak Habasyah itu lalu memeluk Islam. Setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah itu, kemudian memeluk Islam. Nah, setelah memeluk Islam, setelah dia memeluk Islam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu, setelah itu memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia datang. Ini masih budak tadi memberitahu pada Rasulullah bahwa ia datang membawa kambing-kambing gembalaannya sebagai amanat kepercayaannya dari tuannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lepaskan semua kambing-kambing itu. Wes, saiki sampean wis masuk Islam, saiki culno. Kambing-kambing sampean iki sampean culno. Dan lemparilah dengan batu. Allah akan menyampaikan kambing amanatmu itu kepada yang punya. Nah, Rasulullah yang memerintahkan, ya kembali kepada yang punya. Kambing-kambing itu kembali kepada yang punya. Padahal dilepas saja. Nah, karena Rasulullah yang bersabda, maka terjadi kenyataan. Sebagaimana kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih tentang kekuatan daripada tawakal kepada Allah. Ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis sahih bahwa ada seseorang yang meminjam uang kepada kawannya 1.000 dinar. Nah, kemudian setelah pinjam dia pergi. Ya, perginya jauh melalui laut. Kemudian setelah jatuh tempo, maka ingin mengembalikan uang 1.000 dinar itu. Ingin dikembalikan. Tapi akan menyeberang lautan ini tidak ada perahu, tidak ada kapal. Tidak ada kapal. Nah, bingung. Tidak ada kapal ini bagaimana? Padahal ini sudah jatuh tempo. Uang harus dikembalikan. Apa yang terjadi? Orang yang kuat tawakalnya tadi,
Karena dia mengandalkan bahwa dia hutang itu saksinya siapa yang akan menulis. Sudah tidak perlu saksi. Allah cukup menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Luar biasa tawakalnya. Ya sudah. Karena sama-sama tawakalnya orangnya. Yang dipinjami maupun yang meminjam. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah tidak ada kapal, tidak ada perahu, dilepas. Uang itu dimasukkan ke dalam peti, ke dalam kotak, kemudian dilepaskan di laut, lepas. Dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mencari kapal tidak ada. Padahal aku sudah jatuh tempo akan mengembalikan uang ini. Maka ini kami serahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Ternyata uang itu sampai kepada yang punya. Setelah jatuh tempo, yang punya tadi keluar, lihat-lihat di tepi laut, kok ada kotak. Kotak yang mengambang, terapung-apung di laut. Setelah dibuka, ternyata uang 1.000 dinar. Dibuka ada suratnya. Masya Allah, kekuatan tawakal. Jangan kalau punya amal soleh, tawakalnya luar biasa. Insya Allah aman. Gitu. Insya Allah aman. Tapi punya andalan amal soleh. Amal solehnya luar biasa. Gitu. Sampai itu kekuatan tawakal. Nah, kemudian orang tersebut mencari uang lagi 1.000 dinar. Alhamdulillah menemukan kapal. Berangkat dengan uang 1.000 dinar. Dengan naik kapal, kemudian menemui orang tersebut. Nah, kemudian orang yang dipinjami tadi, loh, zaman kan sudah pernah ngirim uang kepada saya. Ini catatannya, ada catatannya. Oh, iya, gitu. Alhamdulillah, berarti penyerahan diri kami kepada Allah ya, untuk uang 1.000 dinar ini ternyata dilindungi oleh Allah, disampaikan kepada yang punya, dibawa kembali uang. Masya Allah. Kekuatan tawakal yang luar biasa. Ya. Nah, seperti kambing-kambing ini juga begitu. Ya. Udah lepaskan kambing itu. Lempari dengan batu. Ya maksudnya dilempari ya. Digesuh wae. Ya. Ya, digurak wae. Ayo. Gitu aja. Akhirnya kembali pulang kepada tuannya. Kepada yang punya. Luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang diperintahkan beliau itu dilaksanakan dan semua kambing gembalanya lari pulang ke rumah tuannya. Saat itu tuannya mengetahui bahwa dia telah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian siap menghadapi peperangan, memberikan wejangan-wejangan kepada kaum muslimin dan menganjurkan supaya mereka ikhlas di dalam menunaikan tugas perjuangan di jalan Allah. Itu selalu dipesankan oleh Rasulullah. Jadi kalau memerintahkan untuk melaksanakan suatu amal itu selalu dipesankan, ikhlaslah karena Allah. Kita beramal, ikhlaskan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu. Perintahkan ikhlas. Di tengah peperangan sedang berkecamuk antara dua pasukan, budak Habasyah itu mati terbunuh karena ikut perang. Mati terbunuh bersama beberapa orang muslimin lainnya. Dan kemudian jenazahnya diangkut ke pusat perkemahan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memeriksa perkemahan, perkemahan pasukannya, beliau mengamat-amati jenazah budak kulit hitam yang gugur sebagai pahlawan syahid itu. Jadi budak tadi gugur sebagai pahlawan syahid. Saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, sungguh Allah telah memuliakan budak itu dan ia telah diantarkan kepada kebajikan. Budak tadi gugur, dinyatakan syahid oleh Rasulullah, berarti dimuliakan oleh Allah dan diantarkan kepada kebajikan, kepada kebaikan.
Rasulullah selanjutnya, kulihat 2 orang bidadari di dekat kepalanya. Padahal ia belum pernah sama sekali menunaikan sholat walaupun hanya 1 kali sujud. Dia belum pernah mengamalkan amalan soleh. Tapi karena tadi imannya sudah betul-betul diterima, imannya sudah betul-betul diterima, maka kemudian ikut berjuang, berjihad fisabilillah. Gugur, dinyatakan mati syahid. Dan dijamin surga. Karena kulihat 2 orang bidadari di dekat kepalanya, padahal ia belum pernah sama sekali menunaikan sholat, walaupun hanya 1 kali sujud. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha murah, maha pengampun. Lebih besar murahnya, lebih besar rahmatnya, lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Maka kalau ada orang berbuat dosa, cepat-cepat bertaubat. Allah pasti akan menerima taubatnya apabila taubatnya dilakukan dengan taubatan nasuha. Ini sebagaimana di dalam hadis sahih pula ada orang yang membunuh 99 orang, kemudian jangkep tambah 1 lagi menjadi 100. Belum pernah beramal soleh sama sekali, tapi karena dia sudah ikrar niat baik untuk beriman kepada Allah, akhirnya dia juga dinyatakan masuk surga. Dinyatakan masuk surga. Ini riwayat hadis sahih. Nah, tadi riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, yang dikemukakan pula oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian di dalam perang Khaybar itu Rasulullah SAW mengizinkan para wanita muslimat yang secara sukarela ingin membantu pasukan turut berangkat bersama beliau. Nah, ini banyak pelajaran. Ini perempuan-perempuan ini juga ikut berjuang, ikut berjihad. Jadi iri kalau ada laki-laki yang ikut berjihad fisabilillah, perempuan itu ingin ikut. Nah, maka perempuan-perempuan juga berangkat bersama beliau. Ibnu Ishaq mengatakan, beberapa istri kaum muslimin turut serta di dalam perang Khaybar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam peperangan Khaybar itu umat Islam atau kaum muslimin diberikan kemenangan. Maka wanita-wanita itu juga diberikan bagian dari harta rampasan perang. Tetapi tidak ditetapkan bagian tertentu bagi mereka. Diberi oleh Rasulullah bagian, tapi tidak ditentukan bagiannya sekian-sekian, tidak. Untuk kaum perempuan yang mengikuti peperangan Khaybar tersebut. Jadi hukum perang itu yang menang itu adalah memiliki harta benda yang kalah. Kemudian pasukan-pasukan yang tertawan, ya, itu bisa dibebaskan apabila mengadakan tebusan. Nah, begitu. Perempuan-perempuan juga begitu, bisa membebaskan diri apabila bisa menebus dirinya. Tapi kebanyakan di kalangan Islam ini karena ingin menambah masyarakat Islam, ingin menambah pemeluk Islam, banyak wanita-wanita yang menjadi tawanan perang, sing pinter nulis kon ngajari nulis, sing pinter masak ya kon ngulangi masak. Itu. Nah, kemudian setelah itu banyak yang dinikahi, dibebaskan, kemudian dinikahi oleh para sahabat. Dinikahi oleh para sahabat. Nah, itu. Maharnya, mas kawinnya, ya ia dibebaskan itu. Dibebaskan dari perbudakan itu, dari tawanan itu, kemudian dinikahi. Nah, itulah kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam. Jadi wanita-wanita dihormati. Tidak seperti orang-orang kafir yang menang perang. Luar biasa biadabnya. Wanita-wanita bahkan anak-anak kecil dibunuh. Masya Allah. Islam tidak seperti itu. Kemudian
Ahmad bin Hambal mengetengahkan sebuah riwayat dari Hasraj bin Ziyad yang menerimanya dari neneknya. Jadi dia diceritai neneknya, nenek dari ayahnya, ibu ayahnya. Sebagai berikut. Aku adalah wanita ke-6, ini kata neneknya. Aku adalah wanita ke-6 yang keluar bersama pasukan muslimin di dalam perang Khaybar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa di dalam pasukannya terdapat beberapa orang wanita, beliau mengutus orang supaya memanggil kami. Itu nenek tadi. Kulihat wajah beliau tampak marah. Beliau bertanya, kenapa kalian berangkat? Atas perintah siapa kalian? Kemudian kami menjawab, ini kata nenek Ziyad tadi. Kami dapat membantu pasukan mengambilkan anak panah, dapat masak terigu, dan kami membawa obat-obatan untuk orang-orang yang menderita luka-luka. Dan kami pun dapat mendendangkan syair-syair untuk mengobarkan semangat. Jadi kalau peperangan itu zaman dulu itu wanita-wanita diajak itu untuk membangkitkan semangatnya. Jadi cara gampangan, bapak-bapak, ojo nglokro, ojo loyo, begitu. Semangat, semangat. Itu wanita-wanita. Orang-orang kafir Quraisy juga begitu. Istri-istrinya dibawa itu untuk memberikan semangat itu. Nah ini. Tapi bukan karena ingin mati syahid kalau orang-orang Quraisy, karena ini mengamankan istrinya atau anak-anaknya. Mengamankan itu. Perangnya itu gara-gara untuk mengamankan itu. Beda dengan kaum muslimin. Perangnya adalah untuk membela agama Allah. Nah, itu. Semuanya itu hendak kami bantukan. Ini lanjutan dari kata nenek tadi. Di dalam perjuangan di jalan Allah. Kemudian beliau menjawab, baik, berangkatlah. Nah, gitu. Dengan alasan-alasan yang tadi, kemudian diperintahkan untuk berangkat. Setelah Allah memenangkan kaum muslimin di dalam perang Khaybar, beliau memberikan kepada kami bagian harta rampasan perang yang sama banyaknya dengan jatah kaum pria. Beri sama jatahnya dengan kaum pria. Kemudian Ziyad bertanya kepada neneknya tadi, nenek, apakah yang diberikan kepada nenek ketika itu? Bagian apa yang diberikan? Kujawab, nenek tadi menjawab, yaitu buah kurma. Nah, jadi mendapat bagian buah kurma. Sama dengan bagian kaum laki-laki. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian buah-buahan yang sama banyaknya dengan kaum pria, tetapi beliau tidak menetapkan jatah tertentu bagi mereka. Nah, itulah yang benar. Jadi perempuan tidak mendapat jatah sekian, tidak. Tapi kalau laki-laki dapat. Jatahnya sekian itu ada. Kalau perempuan tidak, karena ikut perang, kemudian Rasulullah memberikan penghormatan, memberikan penghargaan, juga diberikan bagian daripada harta rampasan. Tapi tidak ditetapkan berapa bagian tertentu yang diberikan atau yang diterima kepada mereka. Nah, di dalam hadis Abu Dawud dikatakan, beberapa orang wanita Bani Ghaifar ketika hendak turut berangkat ke Khaybar, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin berangkat bersama Anda dalam perjalanan ke Khaybar. Sekarang ini, kami dapat mengobati orang yang menderita luka-luka dan dapat pula membantu kaum muslimin menurut kemampuan yang ada pada kami. Jadi wanita-wanita itu ingin ikut membantu di dalam peperangan itu. Nah, kemudian apa kata beliau? Beliau menjawab, ala barokatillah. Semoga Allah memberkati kalian. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian. Didoakan wanita-wanita tadi yang ikut bersama-sama berjuang di dalam medan peperangan. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Jamaah rahimakumullah, ini semua perjalanan Rasulullah berdasarkan sirah nabawiyah ini berdasarkan
hadis-hadis, ya, berdasarkan hadis-hadis karena pada saat itu adalah syariat sedang berjalan. Jadi tasyrik penetapan syariah itu sedang terus berjalan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.